Selamat siang. Siang bro, silakan agamanya apa? Suara saya kecil ya? Saya kebetulan ini pengikut ajaran Kristus dari surga. Dari mana Anda tahu kalau dia dari surga, bukan dari goa? Oh iya, nggak usah dibahas itu nggak penting. Kristus itu Karena adalah gini, nggak penting orang itu dari surga atau dari goa, karena iblis juga dari surga ya. Dia berontak di surga, mungkin bosan di surga kalian. Oke, lanjut. Silakan. Di sini kita membahas tentang kekejaman gereja. Salah satu topik yang saya angkat adalah tentang pembunuhan kaum Qatar. Bukan satu kali ini saja Katolik menggenosida, bahkan Katolik melakukan inkuisisi selama 500 tahun. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kami sebagai umat Islam. Dengan kejahatan-kejahatan orang Kristen ini, ya, sorry ya, bukan dari Gua Hira, betul, John Red Team. Tuhan Anda tidak dari Gua Hira, tapi Gua Batu ya, bangkit-bangkit dari gua langsung jadi Tuhan. Oke, gini Pak Andes, apa sih alasan Kristen ini dikatakan agama kasih? Soalnya sepanjang sejarah justru orang Kristen sendiri yang banyak kelakuannya bejat dan jahat dan tidak bermoral, Pak. Silakan. ajaran kasih karena memang Tuhan Yesus diutus dari surga untuk menyelamatkan manusia, untuk bertobat dari kejahatan. Yesus datang dari surga untuk menyelamatkan supaya orang bertobat dari kejahatan. Pertanyaannya, betul, kenapa justru ketika Yesus datang ke dunia orang Kristen malah lebih bejat daripada sebelumnya gitu loh. Contoh, ketika Yesus sudah datang ke dunia dan kemudian Yesus naik ke surga, kenapa berdiri satu komunitas agama bernama Katolik yang banyak membantai manusia sepanjang sejarah? Ketika di abad ke-16 kemudian keluar dan pecah Protestan. Dikirain kalau ada Protestan dunia baik-baik aja, tapi justru 6 juta jiwa Yahudi mati di tangan Protestan. Jadi apanya ini yang benar ini? Yang mana ini yang benar? Ajaran yang mana yang kalian ikuti ini? Jadi perlu Anda ketahui bahwa ajaran Kristus bukan ajaran dari dunia, bukan ajaran manusia. Apabila Anda menemukan orang-orang yang seperti itu bukan ajaran Kristus, itu adalah ajaran dunia. Maksud Anda Yesus ini bukan manusia gitu? Dia manusia, tetapi tadi katanya surga. Ajaran Kristus bukan ajaran manusia, sekarang dia manusia. Yang benar yang mana? Dia manusia bukan? Konsisten lah kalau ngomong nih Pak. Ajaran Yesus berasal dari Bapa di surga, bukan dari yang dunia ngajarin ini. Jadi makanya saya bilang tadi bahwa saya bukan komunitas agama, tapi murid pengikut ajaran Kristus, bukan ajaran agama manusia. Oke, yang mana ajaran yang bisa diikuti dari ajaran Yesus? Silakan tunjukkan satu ayat. Silakan buka Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Oke. Saya bacakan ya. Matius 22 nomor 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Anda mengasihi Yesus? Ya, saya memuji dan menyembah Yesus. Bukan, beda Pak. Mengasihi dengan memuji itu beda. Mengasihi itu memiliki belas kasihan kepada Yesus. Memuji itu membuat pujian. Menyembah itu melakukan penyembahan. Yang saya tanya itu, di sini kan bukan sembahlah dan pujilah Yesus. Di sini kan perintahnya kasihilah Tuhan Allahmu. Kan kasihilah. Ya, saya mengasihi. Saya tanya, Anda betul? Anda mengasihi? Oke, saya tanya sama Anda. Ketika Yesus disalib, ketika Yesus disalib, harusnya waktu itu dia diselamatkan atau dibiarkan mati? Jadi perlu Anda ketahui, Yesus
diutus ke bumi di tengah orang Israel atau Yahudi, bukan di non-Yahudi. Jadi perlu Anda ketahui bahwa tujuan semua itu tentang ajaran Bapa dari surga itu kepada orang Israel, bukan kepada Yang orang saya Indonesia. tanya adalah, Anda mengasihi Yesus enggak? Anda jawab iya. Pertanyaan lanjutannya untuk pembuktian kasih adalah, kalau seandainya Anda melihat Yesus disalib, Anda sebagai orang yang mengasihi Yesus pada waktu itu membantu penyalipan atau menghentikan penyalipan? Saya belum mengenal Kristus, otomatis saya tidak mengasihi. Setelah saya mengasihi, setelah mengenal Kristus, saya mengasihi Bapa di surga. Berarti Bapa di surga perlu dikasihi gitu? Ya, Butuh dikasihi? Waduh, ya betul. NPD kali Tuhan ini ya. Inilah Tuhannya kita beda. Tuhan Anda butuh dikasihi, kalau Tuhan kami malah mengasihi ya. Karena yang dibutuh dikasihi itu umat manusia, bukan Tuhan. Tuhan nggak butuh dikasihi ya. Itu beda Buktinya kita, apa? nggak apa-apa. Anda dikasih Tuhanmu. Ya, Buktinya buktinya apa? saya diberikan Nabi Muhammad yang memberikan aturan-aturan yang membuat hidup saya selamat dan damai sampai akhir. Itu bukti Allah mengasihi. Buktinya lagi adalah Allah memberikan saya kitab yang tidak membuat kita bingung dan tidak bertengkar satu sama lain, saling bantai gara-gara ayatnya yang nggak jelas. Itu bukti Allah mengasihi kami. Berarti Tuhan kita berbeda, tidak sama. Beda Yang lah. kamu sembah Tuhan Anda butuh bukan dikasihi, Tuhan Allah saya Israel. mengasihi. Sejak kapan? Gini loh Pak, Tuhannya Israel itu Yesus bukan? Iya, Yesus. Mana dalilnya? Hanya Mana orang dalilnya? Israel tidak mengakui. Loh, kok Anda lebih Israel daripada orang Israel? Orang Israel aja nggak mengakui Tuhan Anda, Tuhannya Yesus. Kok Anda malah maksa mereka mengatakan Tuhan mereka Yesus? Yesus itu kan baru muncul di abad pertama, dituhankan oleh Kristen. Pak, dengar baik-baik ya Pak. Bapak boleh mengaku berbeda dengan kami, tapi jangan Bapak mengklaim Bapak itu adalah orang yang mewakili Yahudi. Nanti Bapak diludahi Yahudi. Orang Yahudi itu tidak mengenal Tuhan berbentuk wujud manusia. Bahkan nih dalilnya ada nih. Allah bukanlah manusia nih. Ya. Ya. Nih. Bapak perhatikan bilangan pasal 23 nomor 19 nih. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masalahnya di kitab Anda ada Tuhan menyesal. Nah, kalau Anda lihat Yesus itu kalau tidak mengakui dia sebagai manusia, justru Anda sebagai antikristus. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus adalah datang sebagai manusia. Dia adalah antikristus. Nah, Allah Bapa, Tuhannya Bani Israel, bukan manusia. Yesus harus diakui sebagai manusia. Ini namanya kontradiktif. Jadi Bapak ini perlu Anda ketahui, apa yang perlu saya ketahui? Pribadi Yesus adalah Tuhan bagi manusia. Tetapi bukan merujuk kepada Bapa yang di surga, yang merupakan wujudnya adalah roh, bukan daging. Maksudnya Yesus ini cuma Tuhan untuk manusia doang gitu? Iya, Tuhan. Dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani itu adalah kurios, Lot, ya. Raja. Dia pencipta alam semesta enggak? Bapa yang di surga, sang pencipta, bukan Tuhan Yesus. Yesus tidak mencipta? Dia adalah anaknya, utusannya, diciptakan nggak? Diciptakan nggak? Tidak, karena dia merupakan makhluk dari surga. Dia adalah makhluk artinya Pak, makhluk itu artinya ciptaan Pak, nih Pak. Makhluk artinya ciptaan, kholik artinya pencipta. Nih ya, makhluk itu artinya ciptaan Pak. Nih. Jadi Pak, sebentar Bapak, sebentar sabar Pak, kita di sini mengedukasi Pak, bukan nyerocos ngaji nih. Makhluk itu adalah sesuatu yang dijadikan atau dicipta Pak. Jadi kalau Bapak bilang Yesus itu makhluk, ya Bapak secara tidak langsung mengatakan dia ciptaan. Mana yang benar? Bapak yang benar lah. Ciptaan atau bukan? Kalau bukan ciptaannya jangan dibilang makhluk lah. Berarti penciptanya ada dua, Yesus dan Bapak gitu. Sang pencipta adalah Bapa yang di surga, yaitu Bapa Elohim atau Bapa Yahweh. Sang pencipta ini satu-satunya atau ada lagi sang pencipta lain? Itu Bapa di surga, sang pencipta satu. Iya, maksudnya cuman dia sendiri yang menciptakan. Iya,
Ya, Nah, berarti Yesus ini termasuk pencipta atau termasuk yang diciptakan? Yesus adalah firman-Nya, sang juru bicara untuk bagi manusia. Oke, firman Bapa kan tidak diciptakan. Karena itu kan hasil dari perkataan Bapa, betul? Yesus itu yang punya daging, punya tulang, punya bulu, itu diciptakan bukan? Dia Tubuhnya. hanya menjelma sebagai manusia. Lihat di Yohanes 1 ayat 14. Firman, Kayak siluman. perkataan. Yang menjelma itu kayak siluman nih, siluman nih, siluman menjelma dia nih. Nih ya. Bapak pernah tahu siluman nggak nih? KBBI ya Pak. Nih. Yang menjelma-jelma itu biasanya siluman nih. Nih ya. Kalau yang menjelma itu siluman nih. Siluman adalah makhluk halus yang sering menampakkan diri sebagai manusia atau binatang. Berarti Yesus tuh kayak siluman. Jadi intinya ya saya sampaikan bahwa Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang di sorga adalah Sang Pencipta, bukan Yesus Kristus. Nah Yesusnya pencipta enggak? Itu utusan dari sorga karena Pencipta enggak? Yang saya tanya itu dia pencipta enggak? Yang kita permasalahkan ini kan bukan. Saya Sudah. tidak. Kalau begitu Yesus itu adalah ciptaan karena hanya dua Pak, pencipta dan yang diciptakan. Dia adalah utusan. Utusannya diciptakan atau datang sendiri atau menjelma sendiri, datang gitu aja. Berasal dari mulut Bapa di sorga. Oh, mulut Bapak mengeluarkan firman terus menjelma, jreng, berubah gitu. Menjadi daging. Ah, berarti termasuk apa? Termasuk ciptaan atau termasuk pencipta? Di tengah-tengah. Apakah Pencipta enggak, ciptaan juga enggak. Mengambang-ngambang lah di tengah-tengah gitu ya. Nah, di mana Bapa di surga memiliki nafas, memiliki mulut, memiliki tangan. Hah? Bapak di surga punya mulut kayak mulut kita ini? Iya, Ada giginya? Ada Iya. giginya? iya, Ada lidahnya gitu ya? Lalalala. Ada gitu? semua ada. Berarti ada air ludah. Berarti orang dong Ada. Tuhan Bapak dari awal nih. Katanya roh. Gimana Bahkan nih? mukanya ada, murkahnya ada, marahnya ada. Oh, berarti orang Tuhan Bapak. Kirain Bukan roh. Kejadian 1 ayat 26. Segambar Iya, dengan saya manusia. percaya. Iya. Tuhan Bapak. Tetapi tidak berwujud, tapi berbentuk roh. Oh, dia bentuknya manusia tapi kayak roh. Dia tuh roh tapi bentuk wujudnya seperti manusia, kayak Oh, kayak gini, nih, kayak gini nih. Iya. Mungkin Bapak ini begini maksudnya teman-teman. Bukan Kasper tuh botak. Kalau Kasper botak, kalau Bapak kan berambut. Bapak berambut dia. Ada rambut kan Bapak kan, Pak? Semua ada. Sang penguasa, sang pemilik, sang pencipta. Iya. Oke, inilah perbedaan agama kita ya Pak. Kalau di dalam agama Islam itu Tuhan itu tidak sama seperti makhluknya, tidak sama dengan roh, tidak Memang sama Tuhan dengan kita air. berbeda. Makanya Bapak. saya bingung sama kalian. Kenapa Tuhan kami yang kalian bahas, sementara Tuhan kalian tidak kalian kenal dan kalian tidak perdalam? Loh, yang bahas Tuhan Bapak siapa? Di sini kan justru kan Kristen bertanya tentang agama saya. Gimana sih Pak? Ini kekejaman gereja kan topiknya. Kenapa Anda Oh, ini bukan Tuhan. gereja? Ini bahas tentang lembaga Pak, bukan bahas Tuhan Pak, lembaga ini. Gereja itu adalah merupakan tubuh Kristus. Oh, berarti Bapak akui para pembunuh di zaman dulu itu Kristus. Tubuh Kristus yang membunuh itu, Katolik Yang itu. membunuh bukan gereja. Waduh. Loh, Manusia. katanya gereja tadi tubuh Kristus. Gimana sih Iya. Pak? Ya udah, gereja Katolik kan membunuh. Iya, tapi kan gereja Katolik membenarkan. Iya, tapi kan gereja membenarkan karena bula kepausannya dikeluarkan. Pak, kira-kira nih ya, kayak gini nggak? Kalau saya nggak punya gambaran nih, bagaimana bentuk Tuhannya Bapak ya kan? Tapi saya punya bayangan lah ya. Maksudnya saya pengen tahu Tuhan Bapak seperti apa. Nah, saya mencari-cari. Coba kita tunjukkan ini ya. Mungkin beginilah kira-kira ya. Yang mana nih? Ini kan gak ada rambut nih. Mungkin di antara ketiga ini nih. Mungkin begini maksudnya. Punya gigi, punya mulut, tapi roh gitu ya. Kayak gini lah ya kira-kira ya Pak ya. Kayak gini lah. Jadi Allah Bapa yang di surga adalah roh, bukan zat. Iya kayak gini bentuk. Kan ini cek-ceknya roh. Tapi ada mata, ada gigi, ada hidung. Rambut, anggap ini ada rambut, ini nggak ada rambut. Kayak gini lah bentuknya Tuhan Bapak.
Jadi tidak bisa digambarkan, tidak Loh, kalau bisa nggak bisa digambarkan, tersuami. kenapa Bapak bilang bentuk roh? Emang Bapak tahu bentuk roh kayak mana? Tadi Bapak bilang Hanya ada mulut. bahasa, bahasa. Bapak ini kadang-kadang lucu lah. Bapak yang bilang dia ada mulut. Sekarang Yang Bapak bilang pula dia nggak bisa pasti digambarkan. Tuhan kita berbeda. Astagfirullahaladzim. Tuhan Iya, kita Tuhan kita berbeda. beda. Tuhan Jadi Bapak Anda roh, Tuhan jangan kami bukan roh. membahas, jangan Anda membahas gereja dan tentang tubuh Kristus. Kenapa kami nggak boleh bahas gereja, Pak? Bapak malu gereja biadab dulu. Bukan, itu namanya Terus? sudah apa? Ada Apa? itikat untuk apa? Pembencian atau apa namanya? Mengganggu Enggak lah. ketenangan. Di sini kok mengganggu? Kalau Masa Anda- kita bahas, masa Karena kita gereja bicara itu sejarah otoritas mengganggu? Kristen. Kenapa Anda membahas Kristen? Karena saya pendiskusi lintas agama dan salah satu orang yang sering diskusi dengan saya Kristen. Makanya saya tunjukkan kepada orang Kenapa Kristen nggak penonton kami masjid ini paling. aja kalian siapkan? Karena masjid nggak ada aibnya, Pak. Masjid justru Kenapa dipuji nggak ada sama aibnya perempuan yang Kristen. mempersekusi umat-umat yang di Bandung barusan itu? Kenapa ada Masjid yang mana? Masjid apa yang persekusi orang di Bandung? Ya, bentar-bentar ya, sabar-sabar dulu sama Baginda ya. Gantian, Pak Andes masih ngomong ya. Gantian antri. Pak, masjid apa yang pernah mempersekusi gereja, Pak? Nama masjidnya apa, Pak? Biar saya ini laporkan kepada otoritas Komnas HAM. gereja, ya kan? Otoritas gereja adalah Kristen, ya kan? Iya, saya tahu. Saya bilang kekejaman gereja ini adalah hal yang menjadi fakta yang harus kita bahas supaya apa? Supaya kalian Kristen nggak ikut lagi kelakuan gereja-gereja dulu, gereja Siapa? Katolik. Loh, Tidak ini kan ada, belum saya edukasi. sendiri. Ini kan belum edukasi. Itu kalian itu mengedukasi tentang kebenaran ajaran kalian lah. Barangkali ada Loh, manusia. emang betul. Di yang sini saya ikut sedang dan mengedukasi empati. tentang agama saya. Makanya Bapak dari tadi tuh boleh bertanya tentang agama saya. Tapi kenapa Bapak terganggu dengan judul? Tema kita adalah kekejaman gereja. Dan di sini kalian Kristen itu bertanya saja tentang agama saya. Kenapa Anda malah menyuruh saya? Pak, donatur yang ngasih saya duit aja nggak berhak ngatur saya loh. Apalagi Anda, Pak. Jangan biasakan menjajah orang lain. Pikiran orang lain itu tidak boleh kita jajah. Hak hidup orang lain, apapun yang dia bahas, selagi itu akademis dan kajian, jangan Bapak halangin. Itu namanya Bapak mau menghentikan informasi yang valid yang harus dibuka gitu loh. Kapan masjid pernah mengganggu gereja? Jangan fitnah lah, Pak. Masjid, gereja ada kejahatannya. Contoh gereja Katolik, Inkuisisi 500 tahun, pembantaian Albigensian, itu kan instruksi dari gereja. Kenapa kita katakan gereja? Karena yang menginstruksikan adalah kepala gerejanya. Itu loh. Masa kejahatan begitu kalian bilang oknum? Kalau kejahatan itu oknum, nggak mungkin masuk dalam bula kepausan semua dogma-dogma itu. Ya, oke Pak Andes, mending Bapak nanya aja tentang agama saya. Saya sapa dulu nih. Ya, Sang. Ya, Ripa. Agamanya apa? Kristen. Oke. Kalau Anda bisa memberikan sebuah edukasi tentang kekejaman gereja atau kekejaman pondok pesantren, silakan buka kamera, buka data. Tapi kalau tidak mampu bahas tema ini, silakan bertanya saja tentang agama Islam. Baik, bertanya saja boleh ya Kak ya? Iya, tanya saja. Tapi syaratnya kalian mendengarkan ketika saya menjelaskan. Oke. Saya minta dalil kan gitu. Saya bawa dalil dari kitab Al-Quran ya. Saya searching dulu. Pak, di sini Kristen bertanya Pak, bukan memerintah. Saya bukan budak Kristen. Sudah cukup Iya. perbudakan dilakukan oleh gereja Begini. Katolik dan Anglikan dulu ya. Okay. Anda tahu bahasa Indonesia nggak? Saya Bahasa bertanya Indonesia pakai dalil, bertanya Kakak. itu adalah mengajukan sebuah pertanyaan, bukan minta-minta nyuruh-nyuruh. Ya, kalau minta-minta sana Pak di lampu merah. Saya kan suruh Anda bertanya nih. Contoh, saya nggak ngerti cara bertanya. Oke, saya ajarin ya. Mempertanyakan orang diawali dengan kata siapa. Mempertanyakan keadaan bagaimana. Mempertanyakan sesuatu apa. Mempertanyakan waktu kapan. Mempertanyakan tempat di mana. Ya. Jadi kalau minta saya tunjukkan, saya bukan budak kalian yang bisa disuruh-suruh. Saya guru gembala kalian yang kalian tanyai tentang hal yang saya tahu untuk saya bagikan kepada kalian. So, silakan bertanya.
bukan nyuruh-nyuruh. Lu pikir gue pembantu? Lanjut. Baik. Saya bertanya dari dalil, Bu, ya. Dari kitab Al-Ankabut, di mana dikatakan bahwa kenabian itu diberikan pada garis keturunan Ishak dan Yakub. Al-Ankabut ayat berapa? 42 kalau nggak salah ya. Sebentar saya cek. 42. Al-Ankabut. Oke. Apa yang ditanyakan di Quran surah Al-Ankabut ayat 42? Saya bacakan. Sebentar, Bu. Mana tahu saya salah dalil, saya cek dulu. Benar. Ya udah, cari dulu aja. Ya. Di mute dulu, cari dalilnya. Kalau sudah ready nanti buka mic, saya mau, nggak mungkin saya nunggu Anda. Oke teman-teman ya. Jadi kejahatan gereja itu adalah hal yang menjadi fakta sejarah kelam. Nah, menariknya adalah kejahatan gereja ini kenapa tidak dihentikan di kejahatannya di tahun pertama? Justru anehnya kejahatan ini berlangsung beratus-ratus tahun, teman-teman. Makanya saya agak tidak sepakat kalau ada yang mengatakan bahwa ini kejahatan oknum. Kenapa? Kalau oknum itu ya orangnya mati ya udah selesai kejahatannya. Tapi teman-teman yang terjadi, kejahatan itu terjadi bergenerasi. Contoh, kejahatan inkuisisi itu terjadi selama 500 tahun. Masa oknumnya turun-temurun? Begitu ya. Makanya saya tidak sepakat kejahatan gereja dikatakan kejahatan oknum. Ya, silakan. Apa? Ayat berapa? Al-Ankabut 27. Sorry tadi 42 salah ingat saya. Saya baca, Bu. Ya, apa yang mau Anda tanyakan di situ? Saya akan bawakan dua dalil, Bu, ya. Satu dalil ini dulu, baru ke pertanyaan, Bu, ya. Kami anugerahkan kepada Ishak dan Yakub. Kami jadikan pada keturunannya kenabian dan kitab serta kenabian serta kami berikan kepadanya balasan di dunia, sungguh di akhirat dia benar termasuk orang saleh. Kedua, dalam Bukhari 3 ya. Bukhari 3. Itu bukan ayat ya, itu hadis ya. Ya, pertama kan dari Al-Ankabut, kitab Al-Qur'an, Bu, ya. Ya, terus apa yang mau Anda pertanyakan? Belum? Jikalau dari manakah garis keturunan, dari manakah kenabian baginda Nabi Muhammad? Jika diambil dari garis keturunan, bahkan Al-Quran pun mengatakan garis keturunan itu dari keturunan Ishak dan Yakub. Jikalau diambil daripada, sebentar, Bu, jikalau diambil daripada permulaan wahyu, sedangkan di sini dia tidak diangkat sebagai nabi, hanya kedatangan Jibril. Tolong berikan saya dalil di mana pengangkatan kenabian Muhammad. Oke, mantap. Pakai Al-Quran dalilnya kan Anda minta, coba di mute dulu. Pertama, tolong kalau kalian salah paham dengan kitab kami, kewajiban kami meluruskan. Dan kami dalam Quran surah Al-Ankabut, jangan dipelincir ya. Bahasa Indonesia ngerti ya. Teman-teman Kristen tentu nggak ada yang goblok bahasa Indonesia, pasti semua ada tahu lah. Dan kami karuniakan kepadanya Ishak, Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Pak, bukan begini ya Pak bunyinya ya. Dan kami hanya jadikan, bukan Pak. Dan kami jadikan kenabian pada keturunannya. Bukan kami hanya jadikan nabi dari Ishak Yakub, tidak ada gitu bunyinya. Tapi ini penegasan Allah bahwa memang Bani Israel ini diturunkan nabi-nabi dari kalangan mereka. Bukan berarti hanya dari mereka. Emang Tuhan rasis? Kecuali Tuhan kalian mungkin rasis gitu ya. Ngambil nabi hanya dari Bani Israel aja. Yang lain nggak disuruh, nggak diadakan nabi. Tapi dibunuhi karena nggak menyembah kepada Tuhan itu. Tapi tidak diutus nabi kepada mereka. Nah ini yang tidak dipahami oleh orang Islam. Ya. Nah dikatakan di sini memang betul. Dari keturunan Ishak itu dijadikan nabi. Dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, sesungguhnya di akhirat termasuk orang soleh. Ini betul. Nah, tapi Anda harus tahu bagaimana Tuhannya Islam. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 105. Dan Allah menentukan rahmat baginya siapa yang dia kehendaki. Bukan yang dikehendaki Kristen ya. Allah memberikan rahmat kepada siapa yang dia kehendaki. Pengangkatan bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul ini saya tunjukin nih. Ya. Saya tunjukin dalilnya. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-40. Makana Muhammadin aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah. Ini bukti kalau dia Rasulullah. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan wa khataman nabiyyin. Lah ini dalilnya eksplisit Pak, nggak bingung kita bacanya.
ya. Dalam Quran surah Al-Ahzab dikatakan, Muhammad itu bukanlah bapak dari antara laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Nah, jadi artinya Nabi Muhammad itu diakui kenabiannya oleh Allah. Dan tidak ada dalam Quran surah Al-Ankabut itu, maknanya adalah nabi itu hanya dari Israel. Karena kalau begitu saya tidak mau nyembah Tuhan ini, Pak. Kalau ada Tuhan yang hanya menurunkan nabi dari Israel, ini saya tidak mau nyembah Tuhan ini. Kenapa? Tuhan ini rasis. Kenapa begitu? Emang dia pikir manusia di sini cuma Bani Israel doang? Pak, masih banyak bani-bani lain, Pak, selain Bani Israel. Kalau ada Tuhan yang hanya mengutus nabi dari kalangan Israel, berarti saya akan ludahi Tuhan ini. Kenapa? Ini biadab ini Tuhan. Rasis dia. Kenapa saya katakan rasis? Memang dia pikir manusia itu cuma Bani Israel doang. Nah, makanya Bapak belajar yang benar. Ini saya tunjukkan kepada Bapak ya. Iya, ini kita harus Ya. bentar ya. Janji Tuhannya Bani Israel dalam perjanjian lama, ketika memberikan janji untuk membiarkan tahta Daud, itu ada syarat. Syaratnya apa? Mereka harus ikut Taurat, ya. Ini sudah saya bahas tadi malam nih. Bentar ya. Saya tunjukkan ayatnya. Ya, saya sekali lagi bilang ya, kalau ada Tuhan hanya mengutus nabi dari satu kaum saja, saya ludahi Tuhan ini, karena menurut saya dia rasis. Nah, Anda buka 1 Raja-Raja pasal 9 nomor 4 sampai 7. Coba buka. Sebentar ya. Alkitab. Oh, jadi topiknya jadi ke Alkitab nih. Oke. Oh iya dong, kalian kan Kristen, masa kalian giliran dibuktikan fakta-fakta ketidaktahuan kalian tentang Bible, kalian merasa keberatan? Jangan gitu lah, mentang-mentang saya lebih pahamnya gitu. Bukan. Saya sudah jawab. Kalau Al-Quran kan ada pertanyaannya, bro, jawabannya kan sudah jelas. Nabi Muhammad Nabi dan Rasul dalam Al-Quran. Ya baca dulu lah ini, saya kan lagi ngajarin ya, Anda. Artinya kita bertanya sama saya tadi apa? Ya artinya kita kalau lompat. Anda, bro, artinya kita kalau lompat. Anda bilang itu istilahnya lompat ya nggak apa-apa. Ya udah kita lompat aja nggak apa-apa. Masalahnya apa kalau kita lompat? Kan udah Karena selesai yang tadi belum beres. Karena jelas dikatakan pertanyaan Anda apa? Apa yang tidak terjawab? Kan Anda minta apa? Bagaimana mungkin di Al-Ahzab yang Anda katakan, sedangkan permulaan di Wahyu di Bukhari 3 tidak ada pengangkatan, kenapa setelah di tengah-tengah dia dikatakan jadi nabi? Kenapa pengangkatan harus di hadis? Pengangkatan itu kan ada di Al-Quran. Ini gimana? Bahkan permulaan Wahyu pun tidak ada pengakuan dari malaikat Jibril dia nabi. Dalam Al-Quran dia dikatakan nabi, kok kau adu pula hadis dengan nabi? Kan agak lucu kau. Hadis itu perkataan nabi. Di pertengahan pengangkatan. Kalau kau keberatan, gini loh bro. Kau tahu nggak kenapa aku kasih syarat orang Kristen bertanya sama aku? Kalau kalian awam, gini loh bro, bentar. Kalau kau nggak ngerti apa-apa, kan ku suruh bertanya. Tapi kalau kau membantah dengan kejahilanmu, aku ndak ikut campur dengan kebodohanmu. Jikalau Muhammad, dengar Bu, jikalau Muhammad diambil dari keturunan Ismail dan kitab Al-Quran mengklaim Anda harus mengimani kitab terdahulu, sedangkan di kitab Matius dikatakan bahwa Ismail itu adalah keledai liar. Iya, dikatakan keledai liar, tapi kalau nabi-nabi Israel dikatakan anjing hutan. Nah, itu kau nggak tahu nih. Karena Ismail itu hasil dari budak, lalu pergi ke Arab. Nah, makanya aku bilang agama kau rasis. Makanya Tuhan kau rasis, nggak suka sama budak Tuhan kau kan. Makanya diperbudak manusia-manusia sama Tuhan kau, karena Tuhan kau nggak suka budak kan. Agama kau rasis nih. Ini kutunjukkan. Enggak, berarti kan beda agama kita. Agama kau agama yang benci kepada budak kan. Tuhan kau nggak suka sama budak kan. Iya, kau akui dulu. Agama Kristen adalah agama yang tidak suka Tuhannya dengan budak. Jawab dulu itu. Gimana? Agama Kristen Tuhannya tidak suka dengan budak, makanya tidak menerima Hajar karena dia budak. Jawab itu. Agama Kristen Tuhannya tidak menerima budak. Tuhannya orang Kristen, kan kau bilang tadi, Hajar itu kan nggak mungkin jadi nabi, anaknya karena dia budak. Berarti kau akui Tuhan kau rasis. Tuhan kau tidak mau mengangkat nabi dari Ismail karena dia anak budak, betul?
Memang karena kenabian itu dibawa dari Allahnya Ishak, Allahnya Saya Yakub, tanya Allahnya sekali Abraham. lagi. Ismail tidak Apakah masuk kau itu. akui? Makanya, menurut kau Ismail tidak layak jadi nabi karena dia anak budak, betul? Karena Israel adalah umat pilihan. Iya, makanya Tuhan kau kan cuma pilih anak majikan. Anak budak kan nggak sudi Tuhan kau. Bahwa Betul nggak? kenabian Nabi Muhammad diambil dari seekor Betul keledai tidak? liar. Saya kenapa kok? Nyata Iya, betul. saya aku. Oke, sabar. Iya, dia mengakui Kau bahwa akui kenabian tidak? Muhammad dari keledai liar, Tuhan teman-teman. kau. Iya, Iya, nih, dia coba kau mengakui baca itu. ini. Iya, Iya, dia coba kau baca mengakui itu ini. kenabian Muhammad coba dari kau baca. keledai liar. Ya, coba kau baca ini. Kenapa? Kau bacalah. Iya, dari mana? Dari kitab mana? Seperti anjing, seperti anjing di tengah-tengah Ya. runtuhan, begitulah nabi-nabi Muhai Israel. Berarti mana lebih mulia, anjing atau keledai? Terus? Kau kan menuduh Nabi Ismail keledai. Ya. Nabi-nabi Israel dikatakan anjing. Mana lebih mulia, anjing dan keledai? Kalau masalah ke situ, Kau lebih baik, pilih baik. mana, jadi anjing atau Iya, jadi keledai? kalau masalah hujat-hujatan Gini itu, loh bro. ayo. Saya Bahkan tanya. Muhammad pun Kalau dalam kau kubur sendal mengatakan di surga. apa Bahkan pula Muhammad di dalam kelompat-lompat? Loh, Kelompat-lompat udah mulai kau yang kejam. lompat. Oh, Kau yang udah mulai lompat. malu ketahuan Kau kalau yang Nabi Israel lompat. anjing. Kau Oh, yang udah mulai lompat. tadi bawa-bawa keledai. Kau lebih pilih Memang mana, itu jadi yang keledai atau jadi tertulis. anjing? Itu yang tertulis Absu. bahwa Dalam kitabmu, nabi-nabi yang kau banggakan itu adalah anjing. Anjing hutan malahan. Nah, sekarang ku tanya sama kau. Mana lebih mulia? Tuhan mengatakan Nabi Israel sebagai anjing atau mengatakan Ismail sebagai keledai liar? Mana lebih mulia? yang Bahkan nggak mulia Benyamin itu adalah, Muslim kau yang dianggap tahu, seperti anjing hutan dan mana keledai. lebih mulia? Loh, yang dikatakan anjing itu justru orang Kristen. Nih, Iya. ada datanya aku. Nih, Iya, mana kenapa ada? Mana? dikatakan Coba Muhammad kau tunjukkan. seperti anjing dan Coba perempuan kau Islam diam. itu dikatakan lonte. Ya, mana datanya? Kalau justru lonte lo lebih dulu masuk surga dalam agama kau loh. Lonte adalah kesayangan Tuhanmu. Buktinya yang mencium kaki Tuhanmu lonte loh. Jangan kau hina lonte. Kawan akrab Tuhan Saya kau tidak lonte loh. menghina. Berkat Muhammad kepada yang mengatakan anjing. itu. Kau tengok nih. Yang dikatakan anjing, kata Yesus adalah orang yang diberkati di luar Yahudi. Kau anjing. Nabi-nabinya anjing, umatnya anjing. Yang bilang Nah, siapa? Yesus. Nih, Beginilah indahnya Ini. Islam. indah banget Islam. Iya, itulah Kristen, indahnya Islam Islam. menunjukkan bagaimana propagandanya ajaran Kristen biadab. Ya, nih. Jawab Sobat Yesus, Antrum, aku masuk diutus jingkol ini. hanya kepada Masuk domba-domba jingkol yang ini. hilang dari umat Israel, ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Apa kata Tuhanmu yang mulia ini, yang lisannya penuh dengan hikmah ini ya? Ini Tuhanmu yang ngajarin aku loh. Apa kata Tuhanmu ini yang katanya suci ini? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sudah? Ini kelakuan Tuhan kau ya. Satu itu. Yang pertama, kau mengatakan Nabi Ismail keledai. Ya, itu Jangan. iya kata Oke. karena tertulis, Kau bukan tahu aku yang nggak? mengatakan. Kata Bu Rita Wahyu, Ismail keledai liar artinya manusia merdeka. Nih kau tengok nih. Ya. Oh, jadi yang kau percaya si Rita Wahyu. Ini. Oh, Imam Daripada Rita kau Wahyu. tentulah. Daripada kau iyalah. Emang kau siapa? Yang Kenapa diimani aku lebih Rita percaya Wahyu. sama kau daripada Bu Rita Wahyu? Oh, Iyalah Bu Rita Wahyu ini yang seorang besar. pakar. Iya dia pakar. Rita Wahyu Bu Rita Wahyu ini rupanya pakar. dalilnya. Loh kenapa? Ya Rita kenapa memang dia Wahyu. Kristen? Dia Rita Kristen. Wahyu. Siapa Ya Rita kok Wahyu? nangis kau? Kok nangis? Kok nangis? Siapa Kok yang nangis? nangis? Kok nangis? Ini Siapa Bu Rita yang Wahyu ini nangis? mana lebih pakar kau atau Bu Rita Siapa Wahyu? yang nangis? Mana lebih pakar kau Siapa atau yang Bu Rita Wahyu? nangis? Kau bisa bahasa Ibrani enggak? Loh, Kau nggak bisa bahasa Ibrani. Kau tahu tengok nggak? Keledai merdeka yang disalahpahami orang-orang Kristen. Nih, Rifa, dengar orang- Rifa, dengar Rifa, dengar nangis, Rifa, diam Rifa, dulu, dengar Rifa. diam dulu. Kau udah bancret di sini. Kau menelanjangi Tuhan kau. Loh, Ya, kenapa yang udah? dikatakan udah nggak anjing, sanggup? anjing. Udah Nah, nggak kau sanggup? bangga-banggakan. Kok nggak sanggup? Seperti anjing tantrum. hutan di tengah-tengah runtuhan, begitulah nabi-nabi Muhai Israel. Nabi yang kau banggakan itu kayak anjing. Kata kitab kau. Terus orang yang di luar Yahudi kata Tuhan kau juga anjing. Ini agama peranjingan gaya ini. Ini agama ini sibuk kali Udah. ngata-ngatain orang anjing. Sudah? Ini definisi Itu agama. anjing itu khusus Enggak, kepada nabi Andes, palsu. Andes, enggak usah Yuk, tantrum. tunjukkan Tenang, dalilnya. tenang, Res, tenang, Tunjukkan Res, di dalam tenang. ayat itu bahwa itu merujuk kepada nabi palsu. Coba Tenang, kau tunjukkan dalam ayat itu konteks yang dibuat gereja kalian. Silakan Di dibaca situ satu perikop Andes, mulai dari Andes, tenang, Yeskiel. Andes, Kau tunjukkan. Andes. Bukan gitu melawan Kau Rifa, tunjukkan. tenang aja. Biarkan dia ngomong. Ini ya, kau tengok ya, teman-teman perhatikannya baik-baik ya. Mereka Kristen itu membacanya dari perikop ini. Iya, Ya. iya, iya. Ini adalah catatan yang dibuat oleh gereja untuk Hukuman terhadap menginterpretasikan nabi-nabi kitab palsu. ini.
hukuman Ini ayat terhadap nggak? nabi-nabi palsu. Ya, ini ayat nggak? Begini, Ini ayat saya nggak? bawa Ini dari ayat nggak? Rifa, Ini Rifa. ayat nggak? Iya. Ini ayat nggak? Iya, dengar Ayat Rifa. nggak? Ini Rifa. ayat. Rifa, Ini dengar ayat Rifa. ini. Iya. Ini ayat dengar nggak? Rifa. Iya, dengar. Ini ayat. Yang Tengok ngomong, teman-teman, iya, perhatikan iya, teman-teman. dengar Perhatikan dulu. teman-teman ya. Beginilah Dengar dulu, bobroknya dengar dulu. akhlak Nggak dan bisa biadabnya diem. kelakuan Kristen mengatakan bahwa judul yang adalah perikop sebagai ayat. Dengar, Makanya dengar, Yesus dengar, berkata, dengar. Sebagai bukan Anda kau yang kudengarkan, muslimah, aku sebagai guru di sini. Loh, aku yang guru, kok kamu murid di muslimah yang sini? beriman, dengar kakak. Sebagai Anda Aduh, musliman yang beriman, diam dulu lah, Kristen. Anu Di sini saya 31 lagi bongkar kan Anda harus dengan baik-baik teman-teman ya. Orang Kristen tadi sudah babak belur. Dia mempromosikan nabi-nabi Israel. Sementara kitabnya mengatakan nabi Israel seperti anjing. Di situ bukan nabi palsu Israel, bukan. Di situ dikatakan seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan. Begitulah nabi-nabimu ya Israel. Ada di sini kata palsu. Itu kan tambahan kalian. Ya kan? Ya malulah kalian nabi-nabi yang kalian banggakan seperti anjing kelakuannya. Nih. Mana di sini dikatakan nih? Mana? Mana di sini dikatakan nabi palsu? Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan. Begitulah nabi-nabimu. Mana nabi palsu di sini? Nabi palsu itu dituliskan oleh perikop tambahan. Ini bukan ayat. Oke. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Nah, ada di sini bernubuatlah melawan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi Israel. Kutanya dulu, Hosea itu nabi Israel enggak? Hosea itu nabi Israel. Yeskel 13 ayat 1. Loh, ini kan saya baca dari ayat 1 itu kan nih. pilihan Allah. Ini itu, saya Nabi. baca ayat Karena satunya, ada yang Pak. mengaku-ngaku nabi. Kemudian pada masa datanglah firman Nabi Tuhan. Yeskiel. Bro, baca nih, saya justru baca nih. Itu berbicara anak kepada manusia. Nabi Yeskiel. Karena hanya satu Iya, imam saya dan tahu. nabi pada masa Bernubuat, Nabi bro, Yeskiel. dengar bro. Bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Ada nggak di sini kata nabi palsu? Nabi palsu itu ditulis sama silakan dibaca kalian. dulu perikop. Perikop itu bukan ayat, Pak. Perikop itu tambahan kitab kalian, bukan ayat. Judul kalian, interpretasi kalian. Di ayat Di luar itu ajaran Nabi seperti Yeskiel pada masa anjing. itu adalah Dengar dulu nabi ya, palsu Pak. yang mengaku-ngaku. Di kitab kalian dikatakan anjing hutan adalah nabi-nabi Israel, bukan nabi palsu dari Israel. Coba kau tunjukkan ayatnya. Kau kasih aku perikop. Perikop itu bukan ayat. Itu kan interpretasi Kristen. Itu satu. Yang kedua adalah kalian ini dikatakan anjing. Sama siapa? Sama Yesus menurut Ibu Rita Wahyu. Kenapa? Anda tengok ini literasi dari Ibu Rita Wahyu, seorang pengajar bahasa Ibrani ini. Berkat kepada anjing. Artinya ada orang-orang di luar Yahudi yang diberkati. Oh, lebih mulia anjing. Jadi Anda lebih mau jadi anjing daripada keledai. Keledai liar, ya. Yaudah, akui dulu. Betul, Saya dia lebih masih bentar, saya tunduk rekam dan dulu. taat kepada tuannya, Ya, saya rekam dulu. majikannya. Bentar, saya rekam dulu. Ya, saya rekam dulu ya, bentar. Bapak, saya rekam ini ya. Ini saya nanti posting di Facebook. Oke, teman-teman. Kali ini saya akan merekam pernyataan luar biasa dari Pak Andes. Ketika di dalam kitab Yeskiel dikatakan bahwa seperti anjing-anjing hutan nabi-nabi mulia Israel, dan kemudian ternyata menurut Berita Wahyu yang diberkati di luar Yahudi adalah anjing, dan Bapak ini mengaku lebih mau jadi anjing daripada keledai. Silakan Pak, diakui Pak. Karena anjing itu masih tunduk dan taat kepada majikan. Yang saya tanya, Bapak lebih mau jadi anjing daripada keledai? Silakan dijawab. Loh, katanya tadi lebih mau jadi anjing. Sekarang kenapa jadi berhenti dan diam? Mentang-mentang direkam, ini udah kita rekam dari tadi loh. Bapak Di lebih luar mau jadi daripada anjing. bangsa Israel adalah anjing dan keledai liar. Nah, Di Bapak luar lebih mau jadi daripada anjing. bangsa Yahudi. Ya, Ya, Bapak lebih mau jadi anjing. karena hanya orang Yahudi adalah bangsa pilihan. Bapak anak Allah. mengakui kalau Bapak termasuk anjing. Iya, lebih mulia daripada keledai liar. Oke, teman-teman, inilah Pak Andes mengakui bahwa dia termasuk golongan anjing yang mengaku lebih mulia daripada keledai. Ya, terima kasih, saya stop. Oke,
Kita bahas keledai liar sekarang ya. Bapak perhatikan baik-baik ya. Saya nggak mau Pak jadi dua-duanya ya. Karena saya bukan binatang, saya manusia ya. Nih. Kita perhatikan baik-baik teman-teman. Ismail artinya Yishmael. Allah kiranya mendengar berasal dari kata Shema dan El. Tuhan mendengar. Yishmael ternyata adalah salah satu orang yang menurut kajian linguistik Ibrani Ibu Rita Wahyu adalah seorang laki-laki yang merdeka. Kita lihat teman-teman ya. Kita lihat bagaimana kemudian Bu Rita Wahyu menjelaskan Ismail. Bagaimana dengan sebuah keledai liar bagi Ismail diterjemahkan Alkitab bahasa Indonesia? Sebagian kalangan Kristiani termasuk saya menganggap sebutan itu adalah sebutan yang kurang baik. Tetapi perlu kita pahami bahwa di dalam Alkitab binatang keledai bukan binatang yang direndahkan. Keledai liar adalah gelar berkat yang bermakna positif. Mari kita pelajari sebutan keledai liar bagi Ismail. Dia dikatakan sebagai pere Adam. Kita bandingkan dengan Ayub, meringkiklah pere di tempat rumput muda. Dan ternyata kata Ibrani pere, ternyata jika berdiri sendiri memang dapat bermakna keledai liar. Dalam artian keledai yang hidup bebas, di hutan bukan peliharaan. Seperti dalam Ayub 39 ya. Kalau Bapak kan anjing tuh. Kalau Ismail dituduh sebagai keledai. Binatang keledai jenis pere ini dikenal sebagai keledai hutan. Dan masih dapat ditemukan di bagian-bagian Asia Barat. Maka untuk menghindari kesalahpahaman lebih lanjut di kalangan orang Kristen di Indonesia, kata pere lebih baik diterjemahkan dengan keledai hutan. Nah inilah kurang ajarnya penterjemah kitab kalian. Nah pere Adam bermakna manusia yang bebas mengembara dan berburu di padang pasir. Dalam budaya Yahudi hal tersebut merupakan pujian bagi sifat tangguh. Ya, jadi kalian lebih mau jadi anjing ketimbang dipuji sebagai orang-orang tangguh dan merdeka. Inilah bedanya kita. Nah, Ismail akan menentang semua saudaranya. Bukan dimaksud menentang Israel, karena Israel bukanlah saudara Ismail. Nah, jadi teman-teman ternyata menurut keyahudian, pere Adam ini adalah pujian seorang manusia yang tangguh, bukan pengecut, penakut, mati kena tombak. Ya. Kedudukan Ismail dalam Alkitab penting untuk disampaikan karena ada kesalahpahaman antara agama-agama Semitik tentang gelar keledai liar. Bagaimanapun Ismail adalah putra Abraham dan mendapat berkat Abraham pula, termasuk keturunannya. Alkitab dengan jelas menulis meskipun Abraham mempunyai banyak putra lain, namun hanya Ismail dan Ishak yang mendapat keistimewaan sebagai sebutan putra. Tawarik pasal 1 nomor 28. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Orang-orang Kristen dengan rasisnya mengatakan bahwa Hagar tidak mungkin anaknya jadi nabi karena dia anak budak. Apa yang kalian pelajari dari diskusi saya dengan salah satu orang Kristen tadi teman-teman? Bahwa paham rasisme itu mendarah daging di jiwa mereka yang masuk ke dalam gereja mereka.